Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan presentasi ketiga saya dalam dalam penerapan sistem IoT di kehidupan sehari-hari. Yang saya ambil dari sumber jurnal dengan judul Penerapan Teknologi IoT pada Tanaman Hidroponik menggunakan Arduino dan Blink Android. Hidroponik itu adalah sebuah metode di mana penanaman tanaman tanpa menggunakan media tumbuh dari tanah. Yang artinya hidroponik itu dia menanam dalam air yang mengandung campuran hara. Jadi kalau selama ini kita kenal penanaman tanaman itu menggunakan tanah, dengan menggunakan sistem hidroponik ini kita nggak perlu lagi menggunakan tanah. Dengan menggunakan kimia tertentu, kita bisa menanam tanaman tersebut berbeda dari biasanya. Nah, pada sistem hidroponik ini sendiri, aspek yang terpenting itu adalah pengelolaan nutrisinya, yang dimana pengukurannya itu berdasarkan pada AC, atau electronic conductivity, dan juga pH-nya. Nah, keuntungan dari sistem hidroponik ini juga ada beberapa. Antara lain, yang pertama itu keberhasilan tanaman lebih terjamin. Lalu yang kedua itu praktis dan perawatan, gangguan hama lebih terkontrol. Nah, bicara tentang hama sendiri ini menjadi momok yang menakutkan ya bagi para penanam tanaman biasanya. Nah, dengan menggunakan sistem hidroponik ini, dia lebih terkontrol karena nantinya akan dimonitoring secara real time, yang dimana penjelasannya nanti akan di slide selanjutnya. Lalu yang ketiga itu adalah pemakaian pupuk yang lebih efektif dan efisien. Dia jadi tidak over dalam pemakaian pupuknya. Lalu juga mudah dalam penggantian tanaman yang telah mati. Terus itu juga kebutuhan SDM yang lebih sedikit dan seterusnya sampai pada kebutuhan lahan atau ruangan yang terbatas. Lalu juga selain keuntungan, ternyata sistem hidroponik ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu antara lain, yang pertama itu investasi awal lebih mahal. Ya, karena kita juga harus membutuhkan alat dan bahannya, dan juga sistem hidroponik sendiri kan juga memiliki dan membutuhkan beberapa alat, sehingga tentu harganya lebih mahal daripada cara konvensional dengan menggunakan tanah. Lalu juga kelemahannya dibutuhkan keterampilan khusus. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa menerapkan sistem hidroponik ini. Habis itu juga ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik ini agak sulit karena ya kita menggunakan sebuah sistem gitu ya, tentu ya dalam pengoperasiannya akan lebih sulit, atau jauh lebih sulit mungkin daripada cara konvensional. Nah, jadi tujuan penelitian kali ini kita adalah membuat sebuah alat sistem hidroponik ini untuk mengendalikan dan mengetahui kondisi lingkungan tanaman hidroponik meskipun berada jauh dari lokasi penanaman. Jadi kita bisa mengontrol sistem hidroponiknya ini walaupun kita nggak berada di lokasi tanaman tersebut. Bisa jadi tanamannya itu berada di rumah kita, lalu kita sedang berada di kampung. Nah, kita bisa mengontrol tanaman tersebut melalui jarak jauh, ya tentunya dengan internet gitu kan, sesuai dengan namanya sistem IoT, Internet of Things. Dan ini merupakan daftar dari alat yang dibutuhkan dan beserta dengan kegunaannya, seperti alatnya gergaji besi, alat-alat mainstream yang biasa digunakan untuk penanaman gitu kan, gergaji besi yang digunakan untuk memotong pipa dan membuat meja. Habis itu holey saw, yaitu untuk melubangi guli. Lalu mesin bornya membuat meja.
Nah, ini pH meternya kita untuk mengetes pH dari airnya. Lalu untuk mengetahui konsentrasi TDS ini untuk mengetahui konsentrasi dari nutrisinya. Lalu menjepit kertas, menahan penutup gulai saat dilekatkan. Nah, kita juga menggunakan Arduino DE yang untuk memprogram Arduino. Dan ini ada di tabel 22 juga bahan-bahan lainnya yang kita gunakan. Untuk sistem IoT sendiri seperti dalam sistem IoT sendiri seperti Arduino Uno, kita menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Lalu DHT1 dan atau SHT31 sebagai sensornya. Lalu flow sensor YF-nya untuk mengukur intensitas air dan bahan-bahan lainnya. Bisa teman-teman sekalian baca sendiri melalui tabel yang ada pada slide ini. Dan bisa di-pause video ini jika dirasa masih membutuhkan waktu untuk membacanya. Nah, di slide ini kita ditampilkan oleh sebuah desain dari sistem hidroponiknya. Nah, inilah menjadi alasan kenapa nggak sembarangan orang bisa membuat sistem hidroponik ya, karena kita membutuhkan bahan dan juga keterampilan dalam membuat sistem hidroponik ini sendiri. Nah, bisa kita lihat desain dari hidroponiknya, kita butuhkan pipa, kita butuhkan apa nih namanya, bahan-bahan yang ada di sini ya, yang telah disebutkan di tabel sebelumnya. Jadi ini kita nggak perlu lagi tanah untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Nah, tahapan yang dilakukan itu pertama, kita membuat program. Nah, pembuat program pada Arduino itu dipecah-pecah menjadi modul-modul kecil gitu kan. Lalu di mana modul tersebut adalah pemasangan untuk sensornya, yaitu sensor DHT11-nya sama YFS201-nya. Lalu kita lakukan perakitan hidroponiknya sesuai dengan desain yang di sebelumnya, dimulai dari pembuatan gulinya dan diikuti dengan pembuatan meja beserta pemasangan pompanya. Lalu juga dilakukan uji kelayakan. Apabila setelah didesain, telah dibuat, maka kita uji apakah itu layak untuk digunakan. Apalagi jika ingin digunakan dalam jangka panjang. Lalu implementasi Blink pada Android. Ini untuk Blink sendiri sebenarnya sudah dijelaskan di presentasi kedua atau juga presentasi sebelumnya, yang dimana Blink ini merupakan aplikasi yang ada di Android yang biasa digunakan untuk sistem IoT. Nah, dalam hal ini Blink digunakan untuk membuat, merakit dan memprogram masing-masing komponen yang dibutuhkan, lalu menyatukannya menjadi satu sistem yang terintegrasi. Ya, jadi kita nanti dalam aplikasi Blink itu kita atur kayak kita bikin on off-nya ya, seperti yang pada penjelasan sistem IoT pada pintu ya, kita bikin on off, kita bikin ya button-button dan juga notifikasi lainnya yang bisa kita buat di aplikasi Blink tersebut. Nah, komponen yang dimaksud dari secara garis besar ini adalah sistem hidroponik. Yang pertama itu sistem hidroponik, lalu Arduino Uno-nya, lalu sensor temperatur dan kelembapannya yang menggunakan DHT11, lalu sensor intensitas airnya yang menggunakan sensor flow YF-S201, dan juga aplikasi Blink-nya. Nah, untuk DHT11 ini merupakan sensor untuk temperatur dan juga kelembapan, yang dimana dia pengujiannya dilakukan dengan pembacaan modul sensor DHT11 yang terhubung pada Arduino. Ya, jadi kita harus konekkan dulu ke Arduino-nya dan ditampilkan pada LCD. Nah,
Hasil pengujiannya dapat dilihat di tabel berikut. Bisa kita lihat di sini di tabel ini tampilkan waktu pengujian, lalu pada waktu penguji suhu dan juga kelembapan. Contoh gambar 1, waktu pengujiannya pada pukul 8 pagi. Terdapat di situ suhunya 26 derajat Celcius dan mengalami dan kelembapannya yaitu 67% dan seterusnya. Dan data-data ini atau nilai-nilai daripada suhu maupun kelembapan ini sangat berpengaruh dari aspek lainnya seperti udara, seperti apakah hujan atau tidak, itu akan berpengaruh nilai-nilainya. Nah, ini yang merupakan tampilan daripada sensor BHT-nya pada LCD. Nah, LCD ini jadi ketika tadi sensor BHT-nya itu bekerja, maka hasilnya itu akan ditampilkan melalui LCD yang bisa terlihat di sini memiliki temperatur 24 Celcius dengan kelembapan 19%. Yang pada gambar 32 ini merupakan rangkaian Arduino-nya yang kita menggunakan Arduino dan juga menggunakan sensor BHT11-nya. Nah, selanjutnya ini merupakan rangkaian Arduino dan juga sensor YF-S201-nya. Yang dimana YF-S201 ini merupakan flow sensor untuk mengetahui intensitas air yang masuk melalui sensor tersebut. Dimana pengujiannya itu dilakukan dengan pembacaan intensitas air yang ditampilkan pada LCD. Nah, ini LCD yang menampilkan hasilnya. Nah, untuk pengujian Blink Android-nya sendiri, itu dilakukan dengan melakukan pengujian konektivitasnya ke server Blink dan Ethernet Shield-nya. Pengujiannya itu dilakukan dengan melakukan tes ping ke server Blink-nya. Apakah ping-nya itu berhasil atau tidak. Dan pengujian terakhirnya juga dilakukan dengan cara menguji aplikasi Blink pada handphone atau smartphone kita. Apakah dia menampilkan kelembapan dan temperatur yang sesuai gitu, yang seperti yang ditampilkan pada LCD tadi. Jika emang tampil dan sesuai, maka sudah berarti penerapannya sudah benar. Nah, seperti itulah gambaran dalam penerapan sistem IoT pada tumbuhan hidroponiknya ini. Dengan menggunakan sistem IoT pada tanaman hidroponik, itu akan mempermudah bagi kita yang ingin menanam tanaman dengan mudah. Dan bisa juga diterapkan pada kebun yang ada di rumah kita atau di tempat-tempat tentu. Jadi kita bisa mengontrolnya itu tanpa harus melakukan secara manual, mengecek satu-satu dari tanaman tersebut. Dan kita juga bisa mengaksesnya atau memonitoringnya itu dengan jarak jauh. Ketika kita tidak sedang di rumah, kita nggak perlu khawatir lagi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada tanaman kita, karena data-datanya itu akan bisa kita lihat dari jarak jauh. Mungkin seperti itulah hasil presentasi saya yang ketiga kali ini dan menjadi penutup presentasi dari sesi penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kedepannya saya akan coba bahas tentang penerapan IoT pada bidang-bidang lainnya. Mungkin sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.